Teman-teman sekalian, salam jumpa. Hari ini Sabtu 7 November 2020, ada kabar menyedihkan, memilukan, memprihatinkan. Saya diinformasikan oleh seorang relawan bahwa ada seorang warga di sebuah kampung di Kabupaten Ende yang dipasung hari ini, yang memulai penderitaannya dalam pasungan. Relawan itu memberikan kepada saya beberapa video, ada video yang pendek, ada juga yang panjang, video proses pemasungan. Menyedihkan, memilukan, dan ya dalam tanda kutip bisa juga menyakitkan. Tetapi kan bukan hanya cerita soal kasus pasung seperti ini, tetapi ada cerita di baliknya, yakni apa? Dalam beberapa hari terakhir, saudara kita ini memang agresif. Dia memegang parang persis rumahnya di pinggir jalan Trans Flores, Jalan Negara, arah timur kota Ende. Dia dengan parangnya mengancam atau menghalangi lalu lintas kendaraan. Lalu ada warga di situ yang berinisiatif untuk mendekati dia, bermaksud untuk menenangkan, tetapi warga ini justru dikejar, bahkan dibacok hingga terluka. Dan atas kasus ini, berdasarkan kasus ini, maka warga di situ melukai penderita atau bapak ini, penderita gangguan jiwa. Jadinya dua korban, yakni warga tadi dan juga penderita gangguan jiwa, dan jadinya juga ada pelaku, yakni warga masyarakat yang melukai penderita gangguan jiwa dan penderita gangguan jiwa yang membacok warga di situ. Dua-duanya seturut informasi sudah dibawa ke puskesmas terdekat, tetapi yang saya belum tahu adalah atau belum pasti informasinya, apakah saudara kita yang mengalami gangguan jiwa ini mendapat juga obat medis untuk derita gangguan jiwanya. Informasi ini dan video itu juga saya kirim kepada Bupati Ende dan beberapa pihak terkait, Dinas Sosial, juga Dinas Kesehatan, dan beberapa pihak lainnya, supaya mereka tahu. Hingga sekarang memang belum ada respons, kiranya dalam beberapa hari ke depan ada respons dari mereka untuk memberikan solusi atau penanganan terhadap situasi kampung di sana, juga terhadap korban kekerasan oleh penderita gangguan jiwa, dan juga korban kekerasan oleh warga terhadap penderita gangguan jiwa, dan juga kasus pasung seperti ini. Memilukan, menyedihkan, karena di tengah kita berjuang supaya bebas pasung, Flores bebas pasung, Ende bebas pasung, atau kabupaten-kabupaten kita bebas pasung, tetapi toh tetap ada praktik pemasungan. Mari kita lihat beberapa hal terkait kasus seperti ini, ceritanya. Yakni sekitar akhir Oktober kemarin, saudara kita ini sudah ada gejala-gejala gangguan jiwanya, tetapi keluarga atau masyarakat atau pemerintah desa atau RT setempat tidak langsung mencari solusi atau pertolongan medis di fasilitas kesehatan terdekat, atau tidak segera melaporkan kepada kita untuk kita tangani, untuk kita cari solusinya. Mungkin memang tidak ada ceritanya, mungkin, dan ini memang sudah biasa, mungkin mereka masih cari dukun atau cari pendoa. Toh ketika sekarang agresif dan penderita gangguan jiwa menjadi pelaku kekerasan dan juga korban kekerasan masyarakat, maka ujung-ujungnya adalah pasung. Memang macamnya, tampaknya pasung itu sudah dengan sendirinya dilakukan ketika ada saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa yang meresahkan, yang membahayakan. Seandainya pada saat muncul gejala ada penanganan medis, mungkin tidak terjadi hal yang agresif seperti ini. Dan ini menjadi PR bagi kita bahwa edukasi kesehatan jiwa itu memang belum merata di semua wilayah. Ya, mau bilang NTT seluruhnya, tetapi kan di Kabupaten Ende saja yang terbilang maju, cukup maju kesehatan jiwanya untuk konteks NTT, itu pun terjadi hal-hal
seperti ini. Dan ini menjadi PR kami para relawan untuk edukasi kesehatan jiwa. Ini PR pemerintah, ini PR stakeholder, tokoh agama atau lembaga-lembaga lain. Terutamalah PR pemerintah, dinas sosial, dinas kesehatan, kepala desa atau pemerintah desa, RT, atau fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas. Hal yang kedua adalah jika kita lakukan edukasi, persoalannya adalah bisa masyarakat paham akan edukasi itu, tapi bisa juga kurang paham atau paham tapi lupa ketika menghadapi kasus-kasus yang rumit seperti agresif seperti ini. Tetapi setidaknya memang edukasi itu mesti dilakukan. Dan ketika ada kasus-kasus seperti ini, edukasi tidaklah cukup ketika sudah agresif. Pemahaman tentang kesehatan jiwa, pemahaman tentang penanganannya tentu tidaklah cukup. Obat tentu tidaklah cukup. Maka memang harus ada fasilitas. Fasilitas apa? Fasilitas seperti ada polijiwa di rumah sakit. Fasilitas seperti ada rawat inap di rumah sakit. Dan fasilitas lainnya ada rumah singgah untuk penderita yang agresif seperti ini dengan tenaga yang profesional, bukan tenaga amatiran. Ya, ada panti rehabilitasi jiwa dan itu lebih besar. Tidak usah berpikir tentang rumah sakit jiwa, itu terlalu besar. Kita melakukan cukup revitalisasi, peningkatan kapasitas terhadap fasilitas-fasilitas yang sudah ada, misalnya rumah sakit tadi. Dan untuk konteks NTT, ruang rawat inap jiwa di setiap rumah sakit umum daerah itu memang belum ada. Dan kita terus mengadvokasi supaya ada fasilitas seperti itu, ada peningkatan kapasitas pada fasilitas yang sudah ada. Teman-teman sekalian, kita memang terus berjuang untuk Flores bebas pasung, tetapi tentu tidak bisa berjuang sendirian, tentu tidak bisa omong sendirian. Respons yang cepat dari para pemangku kepentingan dan tindakan-tindakan, kegiatan-kegiatan edukasi yang dilakukan oleh para stakeholder memang mesti digencarkan, seperti dinas sosial, dinas kesehatan, puskesmas, pemerintah desa, atau wilayah RT. Kita berharap dalam hari-hari ke depan ada pertolongan segera untuk saudara kita ini. Hal yang terakhir adalah sebetulnya dalam tanda kutip saya tidak atau KKI itu tidak menolak pasung 100%. Pasung itu harus dilakukan di tengah kurangnya fasilitas, di tengah bahkan tiadanya fasilitas penampung, baik ruang rawat inap jiwa maupun panti rehabilitasi atau rumah singgah. Tetapi pasung itu tidak boleh permanen. Bentuk pasung itu tidak boleh menjadi sebuah hukuman untuk penderita gangguan jiwa, sekalipun penderita itu sudah menjadi pelaku kekerasan terhadap masyarakat. Karena toh dia sakit dan dia manusia. Tidak boleh dia diperlakukan seperti binatang. Hukumannya tidak boleh dilakukan melalui pemasungan. Lalu pasung yang saya maksudkan adalah cukup diikat, baik tangan misalnya maupun kaki. Ikat pakai apa? Bukan tali nilon, bukan tali-tali yang justru merusak dia punya organ tubuh. Melainkan saya selalu anjurkan kepada keluarga yang ada anggotanya yang agresif seperti itu atau kepada masyarakat untuk ikat pakai selendang. Itu lebih nyaman untuk pasien, tetapi toh ikat seperti itu juga itu tidak dengan sendirinya selesai, entah sampai kapan. Ya, setelah diikat itu mesti segera mendapat terapi medis, itu mesti segera mendapat terapi sosial,
agar ketika mulai pulih, bersamaan dengan itu juga kita terus mendorong masyarakat atau keluarga untuk pulih dari traumanya. Dia bisa dengan cepat bebas dari pasungan dan dia dirawat seturut kondisinya. Yang terjadi dalam kasus seperti ini, seperti kita lihat videonya, itu pasung pakai kayu. Dan di mana-mana namanya pemasungan pakai media keras seperti ini, itu juga ada unsur hukuman di dalamnya, apalagi penderita gangguan jiwa sudah melakukan kekerasan, tapi juga dengan bentuk pasung seperti ini, tampaknya memang agak jangka panjang, agak permanen. Dan misalnya pasien ini segera diobati dan keadaannya akan makin baik ke depan, belum tentu langsung kita lepaskan dari pasungan, karena ada jejak-jejak perilaku kekerasannya yang menyisakan trauma pada keluarga, pada masyarakat. Teman-teman sekalian, kita berjuang bersamalah. Kita ajak, kita dorong pemerintah, baik di DPR maupun di eksekutif, juga di lembaga yudikatif, kepolisian, atau juga ada tentara seperti dalam video ini. Kita terus dorong supaya kita tetap selalu kompak untuk saudara-saudari kita, untuk sesama kita, untuk rakyat kita yang menderita gangguan jiwa. Salam kompak selalu teman-teman, salam sehat jiwa, dan salam belum kalah. Sampai jumpa.